Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya pada mata kuliah Sistem Operasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang komponen dari sistem operasi. Baiklah, kita langsung saja menuju pada materi untuk pertemuan kali ini. Komponen sistem operasi. Untuk komponen sistem operasi itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu manajemen proses. Jadi ini terkait dengan hal-hal yang ada kaitannya atau ada hubungannya dengan berbagai macam proses. Ada proses katakanlah menyimpan sebuah file, ada proses untuk melakukan cek, ya, katakanlah untuk melihat apakah sebuah sistem atau file itu terkena virus atau tidak, ya. Nah, ini adalah nanti yang akan kita bicarakan di dalam manajemen proses. Kemudian yang kedua ada manajemen memori utama. Jadi ini terkait dengan atau berhubungan dengan yang namanya memori. Kemudian yang ketiga ada manajemen secondary storage. Jadi ini terkait dengan storage atau penyimpanan kedua, ya, setelah memori utama. Kemudian yang keempat membahas tentang manajemen sistem I/O. Jadi terkait dengan proses input dan proses output. Bagaimana memanage dari bagian-bagian sistem I/O tersebut. Kemudian yang kelima adalah manajemen berkas. Yang keenam, sistem proteksi. Jadi ini untuk memproteksi dari sisi hardware maupun softwarenya. Kemudian yang ketujuh adalah jaringan. Dan yang kedelapan adalah command interpreter system. Kalau kita lihat dari komponen sistem operasi di sini ada 8 komponen yang nanti akan kita ulas atau kita bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama yaitu manajemen proses. Kita melihat dari arti kata proses terlebih dahulu, di mana proses adalah suatu keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses biasanya membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut ini dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya saat proses diciptakan atau sedang diproses. Ketika proses berhenti, maka sistem operasi akan kembali, ya, mengambil semua sumber daya agar dapat digunakan oleh proses lain. Nah, jadi intinya kalau kita bicara tentang manajemen proses ini adalah komponen dari sistem operasi yang bertugas untuk mengatur atau memanage masalah semua proses yang terjadi. Namanya proses kan banyak ya di dalam sistem itu. Mulai dari pertama komputer diaktifkan sampai komputer di-shutdown atau dimatikan. Nah, untuk setiap proses yang nanti akan dijalankan, ini kan tentunya membutuhkan sumber daya untuk bisa menyelesaikan masing-masing proses yang dipilih atau diminta tadi. Nah, tugas dari manajemen proses di sini, ini bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki tadi, sehingga ketika proses itu berhenti, maka sumber daya itu bisa diambil dan dipakai untuk proses yang lainnya. Jadi jangan sampai ada proses yang tidak dapat sumber daya atau terkendala karena tidak memiliki sumber daya. Sementara ada satu sumber daya yang
tertahan pada satu proses yang lain. Nah, dengan adanya manajemen proses ini di-manage, diatur, supaya proses itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, kemudian tidak ada kendala. Jika sudah selesai, maka tanggung jawab manajemen proses untuk mengambil sumber daya yang ada, dialihkan ke proses berikutnya. Nah, ini adalah manajemen proses. Untuk sistem operasi biasanya bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Apa saja? Yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses yang diinginkan user atau sistem. Kemudian yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Kemudian yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Berikutnya, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Nah, ini adalah tanggung jawab dan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan yang namanya manajemen proses. Banyak sekali proses yang terjadi, jadi dia bertugas untuk membuat, menghapus, menunda atau melanjutkan, kemudian menyiapkan mekanisme ya untuk berbagai macam proses, apakah sinkronisasi, komunikasi, penanganan deadlock, dan lain-lain. Ternyata cukup banyak ya tugas dari manajemen proses ini. Nah, untuk yang pertama dari penjelasan tugas manajemen proses tadi adalah pembuatan dan penghapusan proses pengguna atau sistem. Di mana sistem operasi itu bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses, di mana sistem operasi bertugas mengambil kembali sumber daya itu setelah proses tersebut selesai agar dapat digunakan oleh proses yang lain. Ya, ini pembuatan dan penghapusan proses pengguna atau sistem. Nah, berikutnya yang kedua, menunda atau melanjutkan proses. Untuk sistem operasi bertugas mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu, berdasarkan tentunya list prioritas dari proses yang ada. Jadi ketika sebuah komputer itu mulai diaktifkan atau dihidupkan, di situ sudah mulai muncul berbagai proses yang diminta. Misalkan saja kita sebagai pengguna, ya user, begitu mengaktifkan, saya ingin membuka browser. Browser saja yang mau saya buka itu nanti site-nya macam-macam ya. Yang satu mungkin Siakat, yang satunya mungkin Google Drive, satunya lagi mungkin Classroom, satunya lagi mungkin YouTube. Ya, ini baru satu pilihan yang memiliki subproses sekian banyak. Dan sudah kita masukkan. Sehingga ketika berproses itu ya menunggu ya. Kalau ini sudah aktif nanti proses berikutnya next lagi sampai yang terakhir. Seperti itu. Nah, kemudian tentunya ketika kita membuat sebuah permintaan atau proses di dalam sebuah komputer tadi, nah di sini sudah ada list yang masuk ke sistem operasi. Nah, tugas dari manajemen proses tadi adalah memanage, mengatur sekaligus mengontrol bagaimana proses-proses itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Dan dia juga punya wewenang untuk apakah ini akan ditunda ataukah dilanjutkan. Ya, ini juga wewenang dari manajemen proses. Nah, berikutnya yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi secara bersamaan. Tujuannya menghindarkan terjadinya inkonsistensi data
karena pengaksesan data yang sama, serta bertugas mengatur urutan jalannya proses agar setiap proses berjalan dengan lancar. Nah, jadi menyediakan mekanisme di sini untuk proses sinkronisasinya. Ketika sebuah sistem operasi mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi secara bersama-sama, ini jangan sampai ketika nanti dijalankan itu ada permasalahan. Satu. Kemudian yang kedua, menghindarkan terjadinya inkonsistensi data. Jangan sampai karena dijalankan bersamaan mengakibatkan hasil akhir output, yaitu data atau informasi yang diinginkan, menjadi inkonsisten. Ya, jadi tidak sesuai dengan yang diinput atau yang diharapkan oleh user. Nah, ini yang menjaga supaya terhindar seperti ini adalah dari layanan untuk menyediakan mekanisme proses sinkronisasi tadi dari manajemen proses. Nah, kemudian mengatur urutan jalannya proses sesuai dengan urutan permintaan proses tadi ya. Jadi ketika contohnya mengaktifkan komputer, yang diminta pertama browser aktif. Habis itu terus buka Windows Explorer. Habis itu terus buka lagi aplikasi lain misalkan ya, kemudian dijalankan di situ. Nah, ketika kita memilih beberapa aplikasi ini dan dijalankan secara cepat menurut kita, maka itu menjadi tugas dari manajemen proses tadi untuk mengatur urutannya. Jangan sampai kacau ya. Jadi nanti yang bertugas untuk mengambil sumber daya diserahkan ke proses berikutnya ini adalah manajemen proses, sehingga harus berhati-hati juga ketika mengatur tadi. Nah, ini sudah menjadi tugasnya ya. Itu tadi dari yang ketiga. Kemudian yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Sistem operasi itu memiliki mekanisme agar beberapa proses itu dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain tanpa menyebabkan terganggunya proses lain. Contohnya, berbagi sumber daya antar proses. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk sumber daya yang dipergunakan ini menjadi tanggung jawab dari manajemen proses untuk bagaimana membagi sumber daya tersebut agar bisa optimal. Tentunya berbagai proses tadi ketika dijalankan itu kan sesuai urutan layanan. Nah, ketika selesai maka menjadi tanggung jawab manajemen proses untuk mengontrol ya proses sinkronisasi data yang dihasilkan, termasuk juga untuk proses komunikasinya. Jadi dengan komunikasi yang baik ini diharapkan tidak terjadi miss. Jangan sampai sumber daya itu beralih ke bagian atau part proses yang katakanlah mungkin sebetulnya merupakan layanan terakhir. Nah, ini nanti akan menyebabkan permasalahan ya, karena satu sudah tidak urut, yang kedua langsung diserahkan, ternyata yang diserahkan tadi ke bagian proses yang memakan waktu cukup lama. Padahal mungkin ada beberapa proses lain yang hanya butuh waktu sedikit. Nah, ini menjadi pertimbangan tersendiri. Ya, ini kelebihan dari manajemen proses untuk mengatur bagaimana supaya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak mengalami kendala. Kemudian yang kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Apakah deadlock itu? Deadlock adalah suatu sikon di mana sistem seperti terhenti karena setiap proses memiliki sumber daya yang tidak dapat dibagi dan biasanya menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Jadi ini betul-betul stagnan, betul ya. Jadi mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa. Istilahnya seperti itu. Ini disebut dengan deadlock. Nah, ya, karena setiap proses itu sudah memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapatkan sumber daya yang lain. Padahal sumber daya yang lain juga tidak bisa berbagi lagi. Nah, ini yang menjadi masalah.
Sistem operasi ini bertugas untuk mencegah, menghindari, dan mendeteksi adanya deadlock. Luar biasa. Jadi salah satu tugasnya menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock itu sendiri. Kita lihat contoh kasus deadlock pada lalu lintas di jembatan. Jadi deadlock itu dianalogikan sebagai dua antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Ini ya, ada dua antrian mobil akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus ini, antrian sebelah kiri itu menunggu antrian sebelah kanan untuk mengosongkan jembatan atau resource. Begitu juga dengan antrian yang kanan. Jadi kegiatannya jadi saling menunggu kalau seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan deadlock tadi. Sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi manajemen proses untuk membagi sumber daya supaya tidak terjadi permasalahan seperti kasus ini. Nah, ini solusinya dengan menyediakan mekanisme khusus untuk penanganan deadlock. Karena untuk kasus deadlock ini pasti bisa saja terjadi kapanpun, anytime. Ya, jadi ini harus dipersiapkan dan dikhususkan. Ada bagian khusus sendiri yang menangani untuk masalah deadlock. Nah, berikutnya ini adalah gambaran dari Windows Task Manager. Jadi ini masuk ya. Di sini masuk ke kontrol panel, nanti kita pilih yang Windows Task Manager. Nah, kemudian salah satu contoh saja ketika kita aktifkan nanti akan ada menu File, Option, View, Windows, Shutdown, dan Help. Yang tentunya masing-masing fungsi menu ini sesuai dengan namanya. Kalau file ya berarti terkait dengan file atau data. Option itu ada beberapa pilihan. Kemudian view itu untuk tampilannya. Kemudian Windows itu untuk sistem operasinya. Shutdown untuk menonaktifkan atau mematikan. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada submenu lagi, Application, Process, Performance, Networking, dan User. Nah, di sini kita lihat kalau kita klik submenu yang application, itu akan muncul beberapa aplikasi yang kita sudah aktifkan sebelumnya. Dan semuanya statusnya running. Bisa dibayangkan betapa sibuknya sistem pada saat itu. Nah, di sini untuk melihat peranan manajemen proses tadi, kita klik submenu processes. Ya, di sini. Begitu kita klik proses, nanti di sini akan muncul list image name, username, CPU, dan memory usage. Memori yang dipergunakan. Nah, di sini akan muncul beberapa nama aplikasi, ya, kemudian jumlah memori yang dipergunakan, sehingga kita bisa tahu kira-kira yang paling banyak memakai memori itu yang mana. Nah, tentunya sumber daya yang banyak terpakai juga di situ ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi skala prioritas selain urutan tentunya. Nah, ini adalah contoh gambaran tentang manajemen proses. Kemudian ada tampilan lain lagi di Windows Task Manager, yaitu untuk performance di sini ya. Untuk performance-nya ini kalau diklik seperti ini ada CPU use history-nya. Kemudian physical memory, kernel memory, commit charge, dan total. Ini semua ada di sini informasinya ya. Kemudian kalau networking dibuka nanti munculnya ada adapter name, network utility, link, dan state. Tinggal kita lihat kira-kira untuk networkingnya itu aktifnya apa saja ya. Kemudian yang terakhir user. Nah, dalam kasus ini karena kaitan kita dengan manajemen proses, maka yang diklik itu adalah submenu prosesnya. Nah, itu tadi dari tugas manajemen proses. Semoga yang Bu Maya sampaikan ini bisa dipahami ya. Kemudian nanti kalau sudah bisa dipahami, bisa kita lanjutkan untuk masuk pada submateri berikutnya. Baiklah, ini kita lanjutkan untuk submateri berikutnya tentang manajemen memori utama.
Memori utama yaitu RAM dan ROM adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan byte. Setiap word atau byte itu memiliki alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya dipergunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatile. Artinya, data dapat hilang. Begitu sistem dimatikan. Nah, ini yang harus kita lihat dari manajemen memori utama. Yang dibicarakan adalah terkait dengan yang namanya memori. Sementara kita kenal yang namanya memori itu ada istilah RAM dan ROM. Ya. Nah, di sini untuk setiap word atau byte itu memiliki alamat tersendiri. Untuk memori utama sendiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang nantinya datanya itu bisa diakses oleh CPU atau perangkat I/O karena merupakan penyimpanan utama. Ya. Nah, untuk penyimpanan utama ini termasuk juga penyimpanan data yang sifatnya sementara. Jadi dapat hilang begitu sistem dimatikan. Ini juga terkumpulnya di memori utama. Sebagai contoh, misal kita membuat sebuah program aplikasi, kemudian kita ingin melakukan entry data atau tambah data, maka penambahan data tadi itu kalau kita tidak linkkan ke database akan disimpan sementara di memori utama. Ini adalah contoh dari volatile, ya. Tetapi begitu nanti sistem dimatikan, maka data itu juga akan hilang. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari manajemen memori. Nah, kemudian sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Di antaranya, 1. Menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kemudian yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Kemudian yang ketiga, mengalokasikan dan mengdealokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang terkait dengan manajemen memori. Yang paling utama itu adalah menjaga track. Jangan sampai memori yang sedang digunakan ini dan siapa yang menggunakan ini nanti akan berdampak pada komputer menjadi lebih lamban, kemudian sistem mungkin mengalami masalah, itu jangan sampai ya, itu jaga sekali tracknya. Kemudian memilih program yang akan di-load. Jadi ini merupakan tanggung jawab dari manajemen memori. Karena kenapa? Kalau kita meload sebuah program ke memori, jika besar nanti kira-kira bermasalah nggak? Kira-kira kita masih butuh bagian memori yang lain untuk meload file aplikasi yang lain atau tidak? Sekiranya tidak masalah, tapi akan menjadi masalah besar seandainya kita tidak memilih program asal di-load semua. Itu sangat merugikan nanti ya. Kemudian yang ketiga, mengalokasikan dan mengdealokasikan. Tentunya ini semua harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita butuhnya lagi memori yang sedikit ya kita sesuaikan dengan sikon penempatannya. Kalau kita butuhnya memori yang besar ya kita sesuaikan juga dengan sikon penyimpanannya. Jadi ini semua yang menentukan atau bertanggung jawab itu adalah manajemen memori. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama itu biasanya bersifat sementara dan jumlahnya biasanya juga sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data
dan program komputer, maka dibutuhkanlah yang namanya secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Sistem operasi biasanya bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Nah, ini adalah tugas dan wewenang dari manajemen secondary storage, penyimpanan kedua. Biasanya memang dipilih datanya, yaitu sifatnya sementara dan jumlahnya kecil. Beda dengan main ya, yang utama tadi ya. Kemudian sistem operasi ini bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Berikutnya, sarana penyimpanan sekunder ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan berkas secara permanen, di mana data atau berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk yang tidak hilang walaupun komputer dimatikan. Yang kedua, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi sebuah proses. Nah, kalau kita lihat fungsi pertama dan kedua ini cukup penting juga ya. Jadi menyimpan berkas secara permanen ini memang tidak bisa sepenuhnya di main memory atau memori utama. Nah, di sini bagaimana kita bisa memiliki penyimpanan sekunder dengan data yang bisa disimpan secara permanen. Kemudian yang kedua, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor. Ini meletakkannya di penyimpanan sekunder juga ya, untuk selanjutnya dieksekusi. Kalau yang sudah dieksekusikan diletakkan di memori utama. Kemudian yang ketiga yaitu memori virtual. Mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan akan menghambat kinerja komputer. Nah, ini yang cukup hati-hati ya. Jadi, sebetulnya memori virtual ini cukup penting juga, di mana dia bisa mengoptimalkan beberapa ruang kosong di disk itu untuk menjadi alamat memori virtual. Sehingga prosesor bisa menggunakan memori ini seolah-olah menjadi memori utama. Nah, tetapi dengan letaknya yang di penyimpanan sekunder, aksesnya ini membuat prosesor itu lambat. Nah, kalau prosesornya lambat, otomatis nanti pada akhirnya yang akan terhambat adalah kinerja dari komputer. Nah, ini adalah gambaran dari komputer manajemen ya, di mana di sini masuk klik kanan di bagian drive tool ini ya, kemudian pilih manage, maka nanti akan muncul komputer manajemen. Ini misalkan saja kita pilih disk PC dulu, kemudian klik kanan, pilih manage, maka nanti akan muncul komputer manajemen untuk disk PC itu. Ya, di sini dilihat ada sistem tools, meliputi event viewers, shares folder, local user and groups, performance, logs, and alert, device manager. Kemudian pada storage-nya sendiri itu ada removable storage,
disk defragmenter, kemudian ada disk management. Berikutnya ada service and application. Nah, ini adalah gambaran dari computer management, di mana dia bisa mengatur sistem, storage-nya juga, sehingga komputer tidak lambat kinerja atau berjalannya, seperti itu. Nah, untuk disk management sendiri, kalau kita lihat ya, jadi ini adalah pengaturan bagaimana membuat penyimpanan itu menjadi lebih rapi, lebih baik, sesuai urutan ya. Di sini kalau dilihat untuk disk manajemennya itu drive-nya ada C, D, E, F, G. Partition ya, tipenya basic, file sistemnya NTFS sampai 432. Kemudian statusnya ini untuk melihat status kesehatan dari masing-masing partition tadi, ada healthy, aktif ini, kemudian ada sistem, ada unknown partition. Posisinya sehat semua ya di sini ya. Kemudian ini kapasitas dari memori yang ada, free space-nya sekian, prosentase free-nya, fault tolerance, dan overhead. Nah, ini adalah gambaran dari disk management. Oke, itu tadi dari materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan yang ketiga ini tentang komponen sistem operasi. Jadi pada pertemuan ini kita baru membahas tentang manajemen proses, manajemen memori utama, dan manajemen secondary storage. Baru sampai 3 tema ya, atau 3 sub materi. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya saya akan melanjutkan materi masih tentang komponen-komponen dari sistem operasi. Baiklah, saya kira cukup sekian dulu untuk pertemuan pada kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa dicerna, bisa diterima dengan baik. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.